Baik, ikhwani fillah, azani Allahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah di pertemuan kali ini, alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk melanjutkan kajian kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Alhamdulillah di pertemuan kali ini kita telah sampai ke bab yang ke-24 ya. Mudah-mudahan apa yang selama ini kita pelajari akan menjadi bekal ilmu yang bermanfaat bagi kita meluruskan akidah kita, eh, yang dengannya kita mengetahui yang hak dan yang batil, kemudian kita mengikuti al-haq dan juga kita meninggalkan kebatilan. Amin Allahumma amin. Baik, bab ke-24 pada pertemuan kali ini yaitu bab maja'a is-sihri, bab tentang sihir ya. Bab dalil-dalil yang membahas seputar sihir. Baik. Pada bab ini akan dibahas beberapa dalil-dalil yang menjelaskan tentang sihir, ya, hakikatnya dan juga efek buruknya atau akibat akibat dari perbuatan sihir tersebut. Kita mulai dari muqaddimah atau maksud ya, maksud dari bab ke-24 ya. Kenapa atau tujuan atau poin terpenting dari bab ke-24 ini adalah penjelasan tentang praktek sihir ya, penjelasan tentang praktek sihir dan ancaman keras bagi para pelakunya. Ya. Ancaman keras bagi para pelakunya, serta sihir merupakan pembatal tauhid yang berakibat bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Baik. Baik, kita lanjutkan. Afwan. Oke. Jadi bab ini, bab ke-24 ini, bab Maja'a fi Sihar, akan fokus membahas tentang sihir ya, definisinya ya, kemudian juga hakikatnya serta akibat ya, akibat buruk dari perbuatan sihir itu. Apa hukuman dari para penyihir ya, dosanya sebesar apa dan semacamnya. Ya. Ini baru mukaddimah ya. Jadi bab ini baru mukaddimah seputar definisi sihir dan juga bahayanya. Di bab berikutnya nanti akan dibahas tentang beberapa jenis dari praktek sihir tersebut. Baik. Tadi disebutkan ya dalam poin pertama, sihir merupakan pembatal tauhid yang bisa mengakibatkan ya, pelakunya keluar dari Islam. Ya. Sihir merupakan pembatal tauhid yang mana pelakunya, ya, tukang sihir ini ya, akan menjadi murtad atau keluar dari Islam jika dia adalah orang Muslim, ya, belajar sihir, kemudian mempraktekannya, bersekutu dengan jin, maka dia dihukumi dalam agama Islam, ya, dia telah melakukan kemurtadan. Dan ini ijma, ya, ijma ya. Seluruh ulama kaum muslimin bersepakat siapa saja yang bersekutu dengan syaitan ya, mempelajari ilmu-ilmu sihir ya, untuk tujuan-tujuan tertentu ya, yang tidak dibenarkan oleh syariat, maka dia murtad, telah keluar dari Islam. Dan hukumannya adalah dibunuh ya. Orang yang murtad hukumannya dibunuh, dan juga pelaku sihir ini pun juga hukumannya adalah dibunuh. Baik. Poin yang kedua yang disebutkan di sini, alasan sihir digolongkan sebagai perbuatan syirik, sebagai perbuatan yang bisa mengeluarkan dari Islam. Alasan logisnya adalah yang pertama, seseorang tidak mungkin bisa mendapatkan ilmu sihir ya. Ilmu yang luar biasa itu tadi memiliki kekuatan yang luar biasa dan semacamnya, kecuali dengan tunduk kepada syaitan ya. Kekuatan yang dimiliki itu tadi itu merupakan bantuan dari syaitan. Dan syaitan tidak akan memberikan bantuannya atau kekuatannya kepada orang itu secara cuma-cuma, secara gratis. Ya. Syaitan akan ya, meminta tumbal atau imbalan ya, yaitu melakukan apa yang diminta syaitan kepada orang tersebut dari perbuatan kufur ya. Imbalannya atau tumbal tersebut pasti merupakan perbuatan kekufuran.
pasti merupakan perbuatan kekufuran. Contohnya seperti bentuk merendahkan Al-Quran atau merobek Al-Quran atau membuangnya di ya akramakumullah di tempat apa namanya WC dan semacamnya. Yang mana itu merupakan syarat-syarat dari syaitan untuk bisa mendapatkan kekuatan tersebut ya. Ada yang sampai taraf demikian atau hanya misalnya menulis ayat-ayat kemudian dibakar dan semacamnya ya. Inti dari tumbal tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat ya, yang masuk ke dalam ranah akidah bisa berupa penghinaan kepada syariat, penghinaan kepada Allah, penghinaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau penghinaan kepada Al-Quran ya. Jadi itulah yang diminta syaitan atau harga yang diminta syaitan supaya dia bisa memberikan bantuannya atau kekuatannya kepada manusia tersebut ya. Dan siapa saja yang bersekutu dengan syaitan ya dan kemudian melakukan kekufuran-kekufuran tersebut, maka ya jelas dia telah melakukan perbuatan ya, yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Jelas dia merupakan orang yang berbuat kurang ajar terhadap syariat Allah, menentang Allah secara terang-terangan, ya, maka dia pun dihukumi dengan kufur. Baik, itu alasan yang pertama. Dan alasan yang kedua, dalam praktek sihir, pelakunya mengaku mengetahui ilmu gaib. Ya, pelakunya mengaku mengetahui ilmu gaib mutlak yang hanya diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Ilmu gaib mutlak adalah ilmu yang hanya diketahui oleh Allah. Seperti apa yang akan terjadi pada hari esok, ya. Tentang rezeki manusia, ajalnya manusia, kapan dia akan meninggal, kapan seorang akan lahir, berapa nanti jumlah keturunannya, kapan terjadinya hari kiamat, apa yang akan terjadi pada negara ini pada esok hari atau bulan depan atau tahun depan dan semacamnya. Itu semuanya merupakan ilmu gaib mutlak yang manusia pun tidak bisa tahu secara pasti. Manusia hanya bisa memprediksi, hanya bisa memprediksi ya. Namun untuk menjazmkan yang terjadi besok adalah demikian-demikian, maka itu adalah rahasia ya. Rahasia atau merupakan ilmu gaib yang hanya Allah Azza wa Jalla yang tahu. Baik. Maka apabila seorang mengaku ilmu gaib, berarti dia telah mendustakan Allah Azza wa Jalla. Ya. Dalam Al-Quran disebut bahwasanya Allah memiliki 5 perkara gaib ya, 5 pintu-pintu ilmu gaib yang itu semuanya hanya Allah Azza wa Jalla yang tahu ya. Salah satunya adalah innallaha indahu ilmu sa'ah ya. Allah yang tahu kapan terjadinya hari kiamat. Wa yunazzilul ghaitsa dan Allah yang tahu kapan terjadinya hujan, turunnya di mana, waktunya kapan, ya jumlahnya berapa dan semacamnya. Wa ya'lamu ma fil arham dan Allah mengetahui apa yang ada di dalam rahim ya. Nanti dia jadi laki-laki atau perempuan, nanti dia sehat atau tidak, nanti dia berumur panjang atau tidak, bagaimana nanti perangainya, karakteristiknya dan semacamnya ya. Itu adalah ilmu gaib yang hanya Allah Azza wa Jalla yang tahu. Kemudian wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Ya, tidak ada satupun orang yang tahu apa yang akan terjadi pada hari esok ya. Kejadian-kejadian di esok hari ya secara detail ya. Itu hanya Allah Azza wa Jalla yang tahu ya. Baik itu terhadap tentang kepada perorangan atau kepada kelompok tertentu atau di negara tertentu atau di bumi ini secara global itu hanya Allah Azza wa Jalla yang tahu. Dan yang terakhir wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut ya. Yang kelima yaitu tidak ada yang mengetahui di mana seseorang akan meninggal. Kapan dia meninggal, bagaimana cara dia meninggal, itu tidak ada yang tahu ya. Yang tahu hanyalah Allah Azza wa Jalla. Maka apabila ada seorang yang mengaku mengetahui ilmu gaib, mengaku mengetahui masa depan, berarti dia telah mendustakan Allah. Berarti dia telah mendustakan Al-Quran. Ya, pendustaan manusia terhadap Allah Azza wa Jalla, penistaan manusia terhadap Al-Quran itu merupakan perbuatan yang menentang Al-Quran, menentang Allah Azza wa Jalla, dan itu pun juga merupakan perbuatan kekufuran. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari perbuatan-perbuatan tersebut. Baik. Kemudian, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum jami'an, kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu tentang hakikat sihir. Definisi sihir ya, secara bahasa dan istilah syar'i.
Secara bahasa dalam kitab Al-Mu'jam Al-Wasit ya, kitab Kamus Bahasa Arab ya, disebutkan bahwasanya sihir adalah sesuatu yang dilakukan secara lembut ya, dan sangat terselubung ya. Yang dilakukan secara lembut dan sangat terselubung. Sedangkan dalam kitab Muhyitul Muhyit disebutkan sihir adalah tindakan memperlihatkan sesuatu dengan penampilan yang bagus sehingga bisa menipu manusia ya. Ini definisi sihir menurut ahli bahasa ya, yaitu tipuan-tipuan tertentu yang bisa menipu manusia ya, dan juga dilakukan secara lembut dan terselubung ya. Baik, ini adalah definisi sihir secara bahasa dan ini cakupannya sangat luas sekali, bahkan mungkin atraksi sulap ya, sulap-sulap yang hanya sebatas hiburan itu pun nanti tergolong sebagai sihir secara bahasa ya. Walaupun nanti sulap itu berbeda dengan sihir. Baik. Adapun secara syar'i, yang dimaksud sihir dalam istilah-istilah Al-Quran, yang dimaksud sihir dalam istilah Nabi, yaitu adalah jampi-jampi yang dihembuskan tukang sihir atau dukun, disertai dengan meminta tolong kepada syaitan yang memberikan pengaruh kepada hati atau badan orang yang disihir. Sehingga korbannya menjadi sakit, mati, atau efek psikologis seperti pisahnya suami dan istri dan sebaliknya. Ya, inilah makna sihir yang dimaksudkan jika disebutkan dalam dalil-dalil yang syar'i. Ya. Oke, ya. Itu adalah sihir. Dan menurut beberapa ulama yang lain, sihir itu tidak bisa diklasifikasikan atau tidak bisa dikumpulkan jenis-jenisnya. Ya, tidak bisa didata secara lengkap perbuatan-perbuatan yang tergolong sihir. Ya. Karena saking banyaknya perbuatan-perbuatan ya yang termasuk perbuatan sihir ya. Dan semakin lama semakin banyak variasi-variasinya. Ya. Baik itu dengan media-media tradisional, bahkan dengan media ya, alat-alat modern pun juga ada yang menggunakan atau yang termasuk kategori sihir ya. Seperti dulu di awal-awal tahun 2000 ya, ada namanya ketik rek spasi titik-titik kemudian kirim ke nomor sekian 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 untuk mengetahui masa depan, untuk mengetahui apa bagaimana jodohmu, kapan rezekimu dan semacamnya. Itu pun juga termasuk kategori sihir, takhayul ya. Itu termasuk kategori sihir ya. Jadi sihir tidak hanya terbatas pada di zaman dulu dengan media-media seperti dukun dengan muka yang seram, pakaian hitam legam, kemudian eh, rumahnya yang gelap dan semacamnya. Ya, tidak harus demikian. Ya, sihir itu tidak harus dilakukan demikian. Sihir pun juga bisa ya, dilakonkan oleh dukun yang menggunakan atribut-atribut kiai, ya, menggunakan atribut-atribut ya seorang ustadz ya, pakai jubah kemudian sorban dengan tongkatnya dengan tasbihnya kemudian mengucapkan ya, wirid-wirid ya, tertentu yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Itu pun ya termasuk juga ya dari kategori ya dukun dalam kategori dukun jika dia memang bersekutu dengan syaitan ya melakukan perbuatan bid'ah ya, dan yang semacamnya ya. Jadi itulah sihir ya. Bisa berupa jambi-jambi ya. Ataupun sesuatu yang lain yang tidak harus jambi-jambi juga ya. Yang intinya nanti dia meminta tolong kepada syaitan. Inti dari sihir dia adalah ada permintaan tolong kepada syaitan. Ya. Ini itu yang paling penting di situ. Ya. Afwan. Jadi sihir yang dilarang atau sihir yang akibatnya sangat buruk itu adalah sihir yang menggunakan bantuan syaitan, meminta tolong kepada syaitan. Sihir ada banyak sekali jenisnya, ada yang pakai syaitan, ada yang cuma pakai ramuan-ramuan, ada yang kemudian ya, menerka-nerka ilmu-ilmu gaib dan semacamnya. Yang itu pun nanti ujung-ujungnya juga meminta tolong kepada syaitan ya. Dia dapat rasa perseperamuan itu, kemudian dia dapat rumus-rumus mengetahui ilmu gaib itu pun juga dari syaitan ya. Jadi pertolongan dari syaitan ini tidak harus langsung berupa kekuatan
atau kemudian misalnya bisa mengeluarkan bola api dan semacamnya, namun juga bisa berupa informasi-informasi seputar hal-hal gaib dan semacamnya. Baik. Jadi selama dia meminta tolong kepada syaitan untuk mendapatkan kekuatan atau informasi ya dan semacamnya, maka itu tergolong sebagai istilah sihir secara syar'i. Tujuannya apa? Tujuan tukang sihir nanti ya, bermacam-macam ya. Umumnya di zaman dahulu itu sihir itu untuk mencelakakan orang ya. Korbannya nanti jadi sakit. Kalau sekarang santet ya. Dan media apa? Perbuatan santet yang ngirim penyakit atau ngirim batu, ngirim paku dan semacamnya, kemudian dikirim kepada korbannya ya. Atau nanti ujung-ujungnya korbannya bisa mati ya, membunuh tanpa menyentuh ya. Atau efek psikologis ya, atau nanti korbannya ya bisa berhalusinasi ya atau terhipnotis ya, bisa juga memisahkan antara suami dan istri ya, atau bisa juga untuk menarik perhatian lawan jenisnya ya, misalnya pelet dan semacamnya. Itu pun juga termasuk perbuatan sihir ya. Jadi sangat banyak sekali macam-macam dari perbuatan sihir. Ada yang tujuannya untuk ya, ilmu kebal, ada yang tujuannya untuk menyakiti orang lain, ada yang tujuannya untuk pesugihan, ada yang tujuannya untuk memisahkan suami istri, ya, ada yang tujuannya untuk memikat lawan jenis dan semacamnya. Banyak sekali tujuan-tujuan dari sihir, banyak sekali jenis-jenis dari perbuatan sihir-sihir itu. Ya, baik. Kemudian dilihat dari jenisnya, ini dalam klasifikasi yang lain, sihir itu ada dua jenis, ya, berdasarkan dampak nyatanya. Berdasarkan dampak nyatanya, sihir ini ada dua jenis. Yang pertama adalah sihir hakiki, sihir yang real atau nyata, yang memberikan dampak nyata pada tubuh orang yang disihir, seperti santet. Ya. Santet ini memang benar-benar ada. Namun itu pun untuk korban-korban tertentu ya. Tidak bisa santet ini dikirim ke sembarangan orang. Harus ada ya hubungan antara ya nanti akan ada tiga titik berarti ya. Ada tiga pertama orang yang meminta santet, kemudian dukun, kemudian korban. Ya. Dan antara orang yang meminta dengan korban harus ada hubungan tertentu ya. Mungkin hubungan dendam atau hubungan asmara dan semacamnya. Yang kemudian ya peminta santet ini mendatangi dukun, meminta kepada dukun untuk kemudian dukun ini meminta bagian tubuh dari korban, entah itu rambut, entah itu kuku dan semacamnya, ya, atau foto, kemudian melakukan ritual-ritual, akhirnya dikirimkanlah penyakit-penyakit tersebut kepada yang dituju ya, korban yang dituju tadi. Itu namanya sihir hakiki ya. Dan ini sudah ada sejak zaman dahulu kala, sudah ada sejak zaman dahulu kala bahkan sampai saat ini. Walaupun tidak mesti berhasil ya. Mungkin karena korbannya ahli tauhid, korbannya senantiasa membaca Al-Qur'an, senantiasa membaca zikir pagi dan petang dan semacamnya. Baik. Jenis yang kedua adalah sihir takhyili, ya, yaitu sihir yang hanya mengandalkan tipuan mata. Seperti sihir yang dilawan Musa, tongkat dan tali temali para tukang sihir, ya, tukang sihirnya Fir'aun, itu digoyang-goyangkan seolah-olah menjadi ular yang bergerak. Ya. Ini kisah antara Musa melawan para tukang sihirnya Fir'aun. Ya. Ketika itu, ya, Musa menunjukkan mukjizat ya, kepada Fir'aun. Tongkatnya dilempar jadi ular. Ya. Kemudian tangannya mengeluarkan cahaya. Fir'aun mengatakan, oh ini sihir. Tukang sihir saya, para tukang sihir saya, bawahan saya juga bisa melakukan hal tersebut. Akhirnya dikumpulkanlah ya, para tukang sihir Fir'aun dari seluruh daerah kekuasaannya dikumpulkan dalam suatu hari ya. Dan terjadilah duel di sana antara Musa ya, seorang diri ya, dengan para tukang sihirnya Fir'aun. Yang dilakukan para tukang sihirnya Firaun yaitu hanya sihir takhyili. Ya. Membuat ilusi ya, seolah-olah tongkat dan temali-temali yang mereka lemparkan itu bergerak-gerak seolah-olah menjadi ular. Ya. Dan kemudian Musa alaihissalam melemparkan tongkatnya dan kemudian ya tongkat tersebut pun menjadi ular beneran ya. Tentu saja atas izin Allah
Azza wa Jalla kemudian menghabisi dan menelan seluruh tali-tali dan tongkat-tongkat tersebut. Baik, itu adalah sihir takhyili. Termasuk juga sihir takhyili adalah hipnotis ya, atau gendam dan sejenisnya ya, yang dilakukan oleh para penghipnotis kepada korbannya. Itu juga merupakan sihir takhyili. Baik. Itu tadi jenis sihir berdasarkan dampaknya. Baik. Kemudian yang poin berikutnya, hukum perbuatan sihir. Hukum perbuatan sihir atau tukang sihir ya. Tukang sihir itu hukumnya apa? Status dia apa? Apakah dia muslim ya, fasik atau kafir? Ya. Menurut pendapat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, semua jenis sihir merupakan perbuatan kekufuran dan hukuman bagi para penyihir itu adalah dibunuh. Ya, walaupun nanti dia mengaku bertaubat. Walaupun nanti dia mengaku bertaubat namun dia ya, telah terjatuh ke dalam perbuatan kekufuran dan hukumannya adalah dibunuh. Dan hukumannya adalah dibunuh. Itu pendapatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kenapa beliau mengatakan demikian ya? Ya, karena pertama tukang sihir itu melakukan perbuatan-perbuatan yang mencelakakan diri sendiri, mencelakakan orang lain, korbannya banyak ya, sampai membunuh orang ya. Kemudian seandainya pun dia bertaubat, ya, mengaku bertaubat, maka itu merupakan klaim semata, tidak benar-benar bertaubat. Karena umumnya ya yang terjadi di zaman beliau tidak ada namanya penyihir itu bertaubat. Ya, penyihir itu sangat susah sekali untuk kembali ke jalan yang benar. Ya. Kalaupun dia ngaku taubat, maka itu hanya sebatas tipu daya saja supaya dia tidak ditangkap oleh ya para pemimpin kaum muslimin. Baik. Imam Syafi'i rahimahullah yang juga dirajihkan oleh Syekh Utsaimin ya memiliki pendapat yang lain tentang hukum perbuatan sihir. Ya. Jadi perbuatan sihir ini diklasifikasikan menjadi dua jenis. Ya. Yang pertama jika sihir tersebut menggunakan bantuan syaitan. Ya, jika sihir tersebut menggunakan bantuan syaitan, maka pelakunya murtad ya, dan wajib bertobat dan dibunuh sebagai hukuman had baginya. Ya. Itu jika dia menggunakan bantuan syaitan. Ya. Kemudian jenis yang kedua adalah sihir yang hanya menggunakan obat-obatan tanpa bantuan syaitan. Ya. Hanya menggunakan ramuan-ramuan tertentu untuk kemudian ya, semacam racun kemudian membunuh korbannya dan semacamnya. Maka hukumnya adalah hukum kasus pidana penganiayaan. Ya. Jika nanti korbannya sampai meninggal, maka dia pun wajib dibunuh ya karena kisos ya. Membunuh orang dia pelakunya pun harus dibunuh ya. Atau kalau nanti ya akibatnya sudah sangat menyebar banyak korban-korbannya, maka dia pun dibunuh sebagai hukuman had baginya. Sihir jenis ini bukanlah yang dimaksud dalam dalil-dalil syar'i karena lafaz sihir jika sebutkan dalam dalil syar'i maknanya adalah sihir yang menggunakan bantuan syaitan. Walaupun sihir jenis kedua ini sering digolongkan juga sebagai sihir secara umum. Baik. Itu pendapat Imam Syafi'i dan juga Syekh Utsaimin ya. Jadi dilihat dulu sihirnya itu pakai bantuan setan atau tidak. Kalau pakai bantuan setan maka dia dibunuh. Kalau tidak maka dilihat akibatnya apa efek dari yang dia lakukan. Apakah perbuatannya itu sampai mencelakakan orang, ya, sampai membunuh korbannya? Maka jika sampai membunuh korbannya dia pun dikisos ya atau dihukum bunuh juga. Baik. Kemudian kita masuk ke dalil-dalil yang disebutkan dalam bab ya. Di situ ada beberapa dalil kurang lebih tujuh ya kurang lebih tujuh dalil yang membahas tentang definisi sihir ya, kemudian hukumannya. Dalil yang pertama yang disebutkan dalam bab adalah firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Baqarah ayat 102 وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ. Dan sungguh mereka yaitu orang-orang Yahudi benar-benar sudah mengetahui bahwa siapa yang membeli atau menggunakan sihir itu niscaya tidak akan mendapatkan keuntungan di akhirat ya. Tidak akan mendapatkan keuntungan di akhirat ya. Jadi siapa saja
ya. Sisi pendalilannya dilihat di sini, ya. Siapa saja yang mempelajari sihir, ya, maka dia tidak akan mendapatkan satupun keuntungan di akhirat, ya. Keuntungan yang dimaksud di sini adalah keuntungan akhirat berupa keamanan dari neraka dan masuk surga. Dan orang yang dihalangi dari keuntungan akhirat adalah orang kafir. Sehingga perbuatan sihir hukumnya kafir, ya. Orang yang tidak masuk surga berarti dia adalah orang kafir. Ayat di atas berbicara tentang sebagian kaum Yahudi yang melakukan praktek sihir dan mereka diancam dengan tidak akan mendapatkan keuntungan akhirat, ya, karena kekufuran yang mereka lakukan, yaitu mereka melakukan praktek sihir ini. Bani Israel, ya, orang-orang Yahudi, sebagian dari mereka tertarik dengan, ya, perbuatan sihir, ya, semenjak mereka ada di Mesir, ya, melihat apa namanya para tukang sihirnya Fir'aun, kemudian mereka terinspirasi, ya, akhirnya mereka, sebagian mereka ada yang belajar sedikit demi sedikit dan seterusnya. Padahal mereka tahu, ya, bahwa itu merupakan perbuatan yang dilarang Allah Azza wa Jalla. Ya. Orang yang melakukan hal itu tidak akan mendapatkan keuntungan. Namun mereka tergiur dengan kekuatan-kekuatan sihir tersebut. Ya. Bisa kemudian, ya, membunuh manusia atau mungkin karena dendam, ya, dan semacamnya. Mereka melupakan akhirat. Ya. Tergiur dengan sihir itu tadi. Baik. Kemudian dalil berikutnya yang disebutkan dalam bab adalah firman Allah Azza wa Jalla dalam surat An-Nisa ayat 51, "Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila." Tidakkah engkau memperhatikan yaitu orang-orang Yahudi, ya, Bani Israel, yang telah diberi bagian pengetahuan dari kitab Taurat? Betapa mereka percaya kepada jib dan taghut. Ya. Mereka percaya kepada jib. Jib itu sihir. Dan taghut itu adalah sesuatu yang disembah selain Allah Azza wa Jalla. Wa yaquluna lilladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Serta orang-orang Yahudi ini, orang-orang Yahudi Madinah, mereka mengatakan kepada eh, orang-orang, ya, bahwasanya orang-orang musyrikin Quraisy itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman, ya. Padahal mereka telah diberikan Alkitab, ya. Padahal mereka punya nabi, ya. Mereka diberikan petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Namun mereka tidak mau mengikuti syariat Nabi Muhammad. Kemudian mereka juga percaya kepada sihir, percaya kepada taghut, dan bahkan membenarkan, ya, agama orang-orang kafir Quraisy. Lebih memenangkan agama orang-orang kafir Quraisy daripada syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi mereka sangat dendam atau sangat tidak suka kepada Muhammad, kepada syariat Islam, ya, yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kemudian mereka berusaha untuk membatalkan syariat tersebut dengan berbagai macam cara, ya, dengan berbagai macam cara. Baik. Di sini disebutkan, orang-orang Yahudi tersebut, Bani Israel itu tadi, ada di antara mereka yang percaya kepada sihir. Ya. Percaya di sini tidak hanya sebatas membenarkan, namun juga melakukan praktek. Ya. Ada yang jadi penyihir, ya. Kemudian melakukan praktek, pembukaan praktek sihir dan semacamnya. Dan semua perbuatan itu adalah perbuatan yang dicela oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Dalam konteks ayat ini Allah Azza wa Jalla sedang mencela perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi tersebut. Baik. Makna jib di sini adalah syaitan yang mendatangi dukun di setiap kabilah desa untuk memberikan informasi akan berita yang dicurinya dari langit. Kemudian dicampurnya informasi tersebut dengan kedustaan-kedustaan lain sehingga pasien yang datang kepada dukun merasa yakin bahwa si dukun ini mengetahui ilmu gaib atau memiliki kekuatan supernatural yang lainnya. Kemudian yang berikutnya, dalil yang ketiga adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam riwayat Bukhari dan Muslim bahwasanya
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhilah tujuh hal yang membinasakan." Ya. Maka para sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Ya. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, asyirku billah was-sihru. Yang itu berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla dan melakukan praktek sihir. Melakukan praktek sihir. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggolongkan sihir, prakteknya, ya, dan juga hal-hal yang berkaitan dengannya sebagai salah satu dari tujuh perkara yang membawa kehancuran dan kebinasaan. Ya. Dan semua perbuatan diancam pelakunya oleh Allah atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan azab atau kebinasaan. Hukumnya adalah haram dan termasuk dosa-dosa besar. Ya. Apapun perbuatan yang diancam oleh Allah, yang diancam oleh Rasulullah, ya, yang mendatangkan kebinasaan, maka itu merupakan perbuatan yang berbahaya, merupakan perbuatan yang tergolong sebagai dosa besar. Baik, baik ya. Jadi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara tegas menyatakan bahwasanya sihir merupakan sesuatu yang bisa menghancurkan pelakunya. Baik. Kemudian kita lanjutkan ke dalil yang keempat yang disebutkan dalam bab, yaitu hadis dari Jundub, ya, salah seorang tabi'in. Beliau mengatakan, haddus sahir darbuhu bisayfi. Hukuman bagi tukang sihir adalah dipenggal lehernya dengan pedang, ya, yaitu dibunuh. Hukuman bagi para tukang sihir adalah dipenggal lehernya dengan pedang, ya. Ini adalah apa namanya, pandangan ulama salaf, yaitu para tabi'in dan juga para sahabat tentang status penyihir, yaitu dia dipenggal lehernya dengan pedang. Baik. Hukuman mati dalam Islam itu tidaklah diterapkan kecuali kepada orang yang telah melakukan dosa besar yang sangat berbahaya. Ya, jadi syariat Islam yang hanif ini, syariat Islam yang penuh dengan kedamaian ini, tidaklah memberikan hukuman mati, ya, kepada orang-orang tertentu kecuali jika memang orang tersebut telah melakukan perbuatan yang sangat berbahaya, ya, melakukan dosa yang sangat besar yang akibatnya pun sangat fatal. Ya. Salah satunya adalah sihir. Sihir ini perbuatan berbahaya, akibatnya fatal, ya. Korbannya banyak, ada yang sampai meninggal, ada yang, ya, kesurupan, ada yang diganggu jin dan semacamnya. Ya. Maka itu merupakan perbuatan yang mengganggu, ya, menghilangkan nyawa, ya, dan sejenisnya. Maka hukuman yang pantas bagi orang tersebut adalah dibunuh. Ya. Di situ ada beberapa alasan kenapa pelaku sihir wajib dibunuh. Ya. Kerusakan-kerusakan yang dibuat yaitu membuat sakit, ya, atau meninggal korbannya. Kemudian menipu klien, ya, orang yang meminta sihir, meminta praktek sihir dan memakan harta manusia dengan cara yang batil, ya. Jadi kliennya atau customernya pun juga ditipu, ya. Biasanya dukun ini akan meminta imbalan yang besar, ya, sekian juta rupiah untuk praktek-praktek tertentu seperti pesugihan, ya, atau pelet, ya. Meminta tarif yang di luar nalar, ya, sekian puluh juta dan semacamnya. Kemudian alasan yang lain adalah sihir ini bisa merusak rumah tangga, memisahkan antara suami dan istri. Kemudian yang keempat, membuat bangkrut usaha korban yang disihir, ya, ya, membuat bangkrut usaha korban yang disihir. Dan yang kelima, mengajarkan dan memerintahkan kesyirikan bagi, ya, kliennya, ya. Orang yang meminta pesugihan misalnya, maka dia akan diperintahkan oleh si dukun ini untuk menyembelih, dipersembahkan kepada jin, ya, atau dipersembahkan kepada setan tertentu, ya. Masih banyak praktek-praktek tersebut yang masih bisa kita temui di, ya, masyarakat. Ya, jadi itulah
Ya, 5 alasan kenapa para pelaku sihir itu wajib dibunuh. Tadi mudaratnya besar, yang kemudian mengajak customernya kepada perbuatan kesyirikan, merusak rumah tangga, membuat bangkrut, memakan harta dengan cara yang batil dan sejenisnya. Baik. Kemudian dalil yang kelima dan keenam dan yang ketujuh kita bisa lihat ya di matan kitabnya tadi dalam Sahih Bukhari dari Bajalah bin Abdah salah seorang tabi'in yang berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mewajibkan untuk membunuh setiap tukang sihir baik laki-laki maupun perempuan. Ya. Maka kemudian ya kami ya di situ ya jadi para sahabat telah membunuh 3 tukang sihir itu di zamannya Umar. Jadi Umar meminta kepada eh, orang-orang ya di sekitarnya untuk mencari atau memburu tukang sihir kemudian dibunuh. Dan kemudian mereka telah berhasil menemukan 3 dan membunuhnya. Kemudian dalam riwayat yang lain dari riwayat yang sahih Hafsah radhiyallahu anha salah seorang sahabiat ya, Hafsah binti Umar yang istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan untuk membunuh budak perempuan yang telah menyihirnya ya. Jadi dia punya budak ya, dan kemudian budak ini menyihir Hafsah. Maka kemudian Hafsah pun ya, meminta ya, kepada para sahabat untuk membunuh ya budak tersebut. Budak yang telah melakukan praktek sihir. Demikian juga riwayat yang sahih dari Jundub, ya, tabi'in juga. Imam Ahmad berkata diriwayatkan dari 3 sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada 3 sahabat Nabi yang memutuskan atau memerintahkan untuk membunuh ya, para penyihir. Baik. Itu tadi bab ke-24 berbicara tentang sihir, definisinya dan juga hukumannya. Hukuman bagi para penyihir yaitu dia statusnya adalah kafir dan dia dibunuh. Ya, bisa kita lihat tadi di ya, sebetulnya di ringkasan tujuan bab ke-24 ini adalah menjelaskan hakikat sihir dan juga bahayanya. Dan sihir bisa membatalkan tauhid dan dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kenapa sihir termasuk syirik? Yang pertama, dia mengandalkan bantuan syaitan dan syaitan pasti meminta untuk melakukan kekufuran agar dibantu. Sebab yang kedua, dia mengaku mengetahui hal yang gaib padahal hanya Allah Azza wa Jalla yang tahu. Jika dia mengaku hal gaib berarti dia telah mendustakan Allah. Dan itu termasuk perbuatan kufur. Hakikat syirik secara bahasa adalah penipuan yang halus atau memukau. Dan secara syar'i adalah jambi atau bantuan ya, dari syaitan yang berdampak kepada hati, tubuh ya, seperti sakit, perceraian, ya, kemudian bangkrut dan semacamnya. Jenis sihir berdasarkan pengaruh nyatanya ada dua. Yang pertama ya, sihir yang hakiki yang benar-benar memberikan pengaruh nyata seperti sakit dan mati. Contohnya santet. Dan yang kedua adalah sihir dengan tipuan mata, hipnotis, gendam, seperti itu kan sihirnya Fir'aun dan sejenisnya. Kemudian bagi para penyihir, yaitu jika dia bersekutu dengan syaitan, maka dia murtad dan dibunuh. Jika tanpa bantuan syaitan, seperti hanya menggunakan obat-obatan, maka itu merupakan bentuk pidana. Dilihat dari akibatnya, jika sampai korbannya meninggal, maka dia pun ya juga dikisos. Kemudian dalil-dalil yang menunjukkan tentang bahayanya praktek sihir dalam Al-Quran dan juga hadis. Dan juga praktek para sahabat bagaimana mereka memburu atau membunuh para penyihir yang ada di zaman mereka. Baik. Alasan kenapa tukang sihir itu hukumannya berat dan wajib dibunuh. Yang pertama, tukang sihir itu telah menyakiti atau membunuh korban. Kemudian menipu kliennya dan makan harta haram, ya, meminta tarif yang tinggi. Kemudian tukang sihir juga bisa merusak rumah tangga dan bisnis seseorang ya dengan kerugian yang besar. Dan kemudian yang keempat dia menyebarkan syirik, meminta supaya kliennya, customernya ini juga melakukan perbuatan syirik. Jadi kesimpulannya sihir merupakan bentuk kekufuran yang besar. Pelakunya dihukum mati jika dia tidak bertaubat. Baik.
Dan kemudian tauhid itu bisa batal jika seorang mempraktikkan atau mempercayai sihir. Ya, orang yang mempraktikkan sihir, belajar sihir, ya, atau percaya sihir, maka dia terancam dengan perbuatan kekufuran. Apabila dia sudah bersekutu dengan syaitan, maka dia pun juga telah dihukumi oleh para ulama, dia telah murtad. Kemudian kita akan masuk ke bab berikutnya tentang sebagian dari bentuk-bentuk sihir. Ya, bab 25. Babu bayani syai'in min anwa'is sihri. Penjelasan akan beberapa jenis sihir. Oke, di sini disebutkan ada kurang lebih 5 dalil. Kemudian nanti akan disebutkan apa saja yang tergolong sebagai perbuatan sihir. Ini baik itu yang terjadi di zaman dahulu dan masih eksis di zaman sekarang. Ya, bab ke-25, babu bayani syai'in min anwa'is sihir. Penjelasan akan beberapa jenis sihir. Baik. Maksud dari bab ke-25 ini adalah penjelasan akan beberapa jenis sihir yang sering dilakukan, baik itu sihir yang menggunakan bantuan syaitan ataupun yang tidak menggunakan bantuan syaitan. Baik. Kita lihat ya, apa saja dalil-dalil yang disebutkan. Dalil pertama yang disebutkan dalam bab adalah hadis dari Qabisah Al-Hilali radhiyallahu anhu, bahwasanya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'iyafah wat tarqa wat tiyarata minal jibut." Ya. Ini di sini ada 3, iyafah, tarq dan tiyarah. Ya. Itu termasuk perbuatan sihir. Apa itu iyafah? Apa itu tarq dan apa itu tiyarah? Iyafah yaitu meramal nasib dengan sesuatu yang tidak ada sangkut pautnya, seperti menerbangkan burung dan meramal nasib baik atau nasib buruk dari jenisnya, suaranya, tempat lewatnya. Hal ini adalah kebiasaan orang-orang Arab dan banyak disebutkan dalam syair-syair mereka. Itu iyafah, meramal sesuatu dengan sesuatu yang tidak ada sangkut pautnya. Ini pun juga masih ada di zaman kita dengan media-media yang lain. Baik itu dengan hewan, atau membaca garis telapak tangan, ataupun dari tanggal lahir dan semacamnya. Kemudian at-torku, yaitu memukul bumi dengan kayu, kemudian meramal masa depan dengan melihat bekas-bekasnya. Ya. Auf, yaitu perawi hadis ini, menafsirkan dengan membuat garis di tanah. Kemudian meramal masa depan seseorang dengannya, yang mana jelas ini merupakan perbuatan dukun dan termasuk sihir. Ya, ini salah satu dari jenis sihir ya, atau jenis perdukunan. Ya, membuat garis-garis baik itu di tanah ataupun di meja dan semacamnya. Kemudian melakukan meramal ya, masa depan. Ya, kamu begini nanti, kamu begitu nanti. Medianya ini bisa berbagai macam media, begitu tanah, di atas meja, di atas kertas, atau bahkan dengan garis-garis tangan dan semacamnya. Yang ketiga adalah tiarah, yaitu mengaitkan suatu perbuatan atau membatalkannya dengan objek tertentu. Ya. Jadi dia menggantungkan nasibnya kepada objek-objek tertentu. Seperti misalnya kalau dia hendak safar, dia terbangkan burung. Ya, nanti burungnya beloknya kanan apa kiri. Kalau kanan berarti pertanda baik, dilanjutkan safarnya. Kalau kiri pertanda buruk, dia tangguhkan safarnya, nggak jadi safar. Ya, itu tiarah ya, atau tatayur. Ya. Merasa bernasib sial terhadap ya, kelakuan atau gejala-gejala fenomena alam tertentu. Yang padahal tidak ada sangkut pautnya sama sekali. Oke, jadi ini iyafah, torok dan tiarah itu saling berkaitan satu sama lain. Ya, intinya mengaku mengetahui ilmu gaib, ya, baik itu dengan menggunakan media yang diajarkan oleh syaitan, yaitu garis-garis, ya, kemudian rumus-rumus tertentu, atau ya sesuatu yang memang tidak ada sangkut pautnya, hanya berupa tahayul saja, yang itu pun juga merupakan bisikan syaitan. Baik, kita lanjut ke jenis sihir berikutnya dalam dalil yang kedua dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iktabasa syu'batan minan nujumi faqad iktabasa syu'batan minas sihri zada ma zada." Barang siapa yang mempelajari sebagian dari ilmu nujum, ya, ilmu perbintangan, sungguhnya dia telah mempelajari sebagian ilmu sihir. Semakin bertambah dia mempelajari ilmu nujum, semakin bertambah pula dosanya, ya.
Ilmu nujumi di sini yang dimaksud adalah ilmu taksir, ya, ilmu taksir, ya. Jadi zodiak, ya, gampangnya kalau zaman sekarang adalah zodiak, ya. Baca rasi bintang, dan ini nggak harus dia ngelihat ke langit langsung, bisa dia baca kesimpulannya dari para dukun, ya. Misalnya rasi bintang ini adanya di bulan ini, misalnya bulan Juli, rasi bintangnya demikian demikian, maka siapa saja yang lahir di bulan Juli nanti nasibnya demikian demikian demikian, ya. Jadi itu produk lama, ya, merupakan produk lama dari perdukunan, ya. Kalau orang dulu melihat dulu bintangnya, ya, melihat dulu bintangnya, kemudian dikaitkan dengan tanggal lahir seseorang, kapan dia lahir, dan kemudian meramal masa depannya. Kalau sekarang nggak harus lihat bintang, cukup dengan baca, ya, di misalnya di Instagram atau semacamnya, ya, lahir bulan ini berarti zodiaknya, ya, misalnya Taurus, ya, kemudian nasibnya demikian 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 dan seterusnya. Itu juga merupakan ilmu taksir yang termasuk dari perbuatan sihir, ya, termasuk perbuatan sihir. Kalau dia percaya berarti dia telah mempercayai ilmu sihir. Baik, walaupun orang bermain-main, ya, walaupun sebagian orang tidak menganggapnya serius, ya, namun ini sangat berbahaya sekali karena nanti akan menyentuh ranah akidah yang mungkin awalnya hanya bercanda, namun, ya, siapa tahu nanti hatinya mulai, ya, terbesit, ya, atau sedikit demi sedikit mulai percaya kepada ramalan-ramalan tersebut, ya. Jadi jangan sampai dianggap remeh. Makanya para ulama mengharamkan untuk membaca zodiak, baik itu lewat majalah, baik itu datang ke dukun langsung lewat majalah, baca di TV, baca di internet dan semacamnya, karena itu nanti akan mengantarkan kepada kepercayaan, kepada takhayul, percaya kepada sihir dan sejenisnya. Dan itu merupakan perbuatan yang berbahaya, ya. Ada yang sampai memang eh, sholatnya diterima 40 hari, ya. Dan juga bisa mengantarkan kepada kekufuran sesuai dengan tingkat kepercayaannya. Baik, nanti akan dibahas di bab berikutnya tentang ilmu nujum tersebut, ya. Rinciannya, kemudian, ya, hukum bagi orang yang percaya ilmu nujum. Baik. Oke, jadi kita tadi sudah belajar jenis-jenis sihir ada tiga ditambah satu, empat. Oke, nanti akan ada kesimpulannya. Dalil yang ketiga yang disebutkan dalam bab adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu', "Man 'aqada 'uqdatan thumma nafasa fiha faqad sahar, wa man sahara faqad asyrak, wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaih." Barang siapa yang membuat suatu buhul kemudian meniupnya sebagaimana yang dilakukan oleh tukang sihir, maka dia telah melakukan sihir. Dan barang siapa yang melakukan sihir, maka dia telah melakukan kesyirikan. Dan barang siapa yang menggantungkan dirinya pada sesuatu, ya, jimat, maka dia dijadikan Allah bersandar kepada benda itu. Nasibnya akan disandarkan kepada benda tersebut, ya. Jadi ini membuat jimat-jimat tertentu ditiup, ya, kemudian bertawakal kepada jimat itu, maka dia telah melakukan praktek sihir, ya. Karena informasi ini pasti datangnya dari dukun, ya, dukun informasinya dari syaitan. Tidaklah dia buat jimat, ya, misalnya apa namanya, ambil batu akik, ya, kemudian dipercaya, diisi dulu, ya, dibawa ke orang pintar, kemudian diisi dan dijadikan sebagai jimatnya, ditiupkan, dibacakan mantra-mantra, jambe-jambe, maka dia telah melakukan praktek sihir. Bisa dia ini apa namanya, pengisiannya bisa dia lakukan sendiri ataupun dia nanti minta ke orang pintar, ya. Dan itu pun sama-sama dia telah melakukan praktek sihir, baik secara langsung atau minta bantuan, ya, orang pintar tersebut, minta bantuan dukun, ya. Jadi sama-sama dia telah melakukan praktek sihir. Baik, ya. Jadi membuat jimat, membuat jampe-jampe, kemudian, ya, dia bertawakal kepada jimat tersebut. Berikutnya, di antara praktek sihir yang lain yang disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala hal unabbiukum mal 'adh hiya an-namimah al-qalatu bainan nas." Maukah kamu aku beritahu apa itu al-'adhu? Yaitu perbuatan
namimah, mengadu domba, ya. Al-qalatu bainan nas. Banyak membicarakan keburukan dan menghasut di antara manusia, memecah belah persatuan, ya, dan sejenisnya. Ini digolongkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sebagai perbuatan sihir, namun sihir secara bahasa, ya, bukan secara syar'i. Karena di sini namimah itu tidak pakai bantuan setan, ya. Memang itu merupakan, ya, bujukan setan, ya, jelas merupakan perbuatan buruk yang diminta setan, namun tidak menggunakan bantuan setan, ya. Berbeda dengan praktek sihir yang lain, ya, pakai informasi dari setan, bersekutu. Tapi kalau namimah ini tidak, ya, ini tidak, dia tidak bersekutu dengan setan di situ, ya. Mengadu domba, ya, semakin besar, ya, apa namanya, lingkupnya semakin besar pula dampak kerusakannya, ya. Ada yang hanya mengadu domba antara dua orang saja. Ada yang mengadu domba antara kelompok, ada antara ormas, kemudian mengadu domba juga antar ras, suku, antara Jawa dengan Kalimantan dan semacamnya. Diadu domba di sana. Ada yang juga mengadu domba antar negara A dengan negara B, ya. Semakin besar hasutannya, semakin besar dampak buruknya, maka semakin besar pula dosanya. Ya, jadi namimah atau adu domba ini digolongkan sebagai perbuatan sihir namun secara bahasa, ya. Sama-sama, ya, merusak manusia, sama-sama mengganggu kestabilan, ya, keamanan, ya. Hanya saja di sini dia tidak menggunakan bantuan syaitan. Baik. Kemudian ini banyak dalil, ya, yang disebutkan di sini tentang larangan namimah. Silakan nanti dibaca. Kita lanjut dulu. Dalil yang kelima yang disebutkan dalam bab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya di antara susunan kata yang indah atau retorika itu terdapat kekuatan sihir. Yang dimaksud di sini adalah retorika untuk menyesatkan manusia, ya. Jadi ahlu syubhat, ya, ahlu bid'ah dia menggunakan berbagai macam syubhat, ya, atau retorika-retorika yang indah untuk menggiring manusia kepada perbuatan-perbuatan, ya, kebid'ahan, perbuatan kekufuran dan perbuatan kesyirikan, ya. Dan memang sebagian manusia memiliki bakat tersebut, ya, sebagai manusia memiliki bakat retorika yang bagus, ya, yang kata-katanya sangat memukau, ya, kalau dengerin kata-katanya pasti akan tersihir, ya, akan terpesona dengan kata-katanya, ya. Dan itu merupakan, ya, eh, nikmat, ya, bisa menjadi nikmat, ya. Kemampuan berretorika itu bisa jadi nikmat dan juga bisa menjadi musibah. Nikmat jika digunakan sebagai media untuk mendakwahkan kebenaran, membantah syubhat, membantah pemikiran yang menyimpang. Namun bisa juga menjadi bencana bagi orang tersebut, bencana bagi orang lain jika digunakan untuk menyesatkan manusia, ya. Mengajarkan kebatilan, menyebarkan ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi retorika yang digunakan dalam keburukan yang menyesatkan manusia dari kebenaran itu pun juga digolongkan sebagai sihir, namun secara bahasa, ya. Namun secara bahasa. Baik, kita akan lihat kesimpulannya. Kesimpulan sudah kita share, ya, di grup. Beberapa jenis sihir, eh, beberapa jenis sihir kita lihat. 7 jenis sihir yang disebutkan dari bab ke-25. Yang pertama, iyafah, yaitu menjadikan penentu nasib kepada burung ataupun objek-objek yang lain. Kemudian at-tarku, menggaris tangan atau tanah untuk meramal atau dengan garis-garisan di media-media yang lain. Ini meramal masa depan. Kemudian itu yarah, merasa sial dari tanda atau objek tertentu, ya, seperti menerbangkan burung. Kalau belok ke kiri berarti nanti akan ada kesialan. Kemudian ilmu nujum, astrologi, zodiak, horoskop dan semacamnya itu juga termasuk jenis sihir. Kemudian juga buhul dan jimat-jimat, ya, yang diisi dengan tanah kuburan atau paku dan semacamnya, kemudian dijadikan sebagai, ya, media santet atau sebagai media jimat dan semacamnya, itu termasuk praktik sihir.
1 sampai 5 ini semuanya menggunakan bantuan dari syaitan. Ya, Iyafah, tarak, tiarah, zodiak, buhul, dan jimat itu semuanya menggunakan media syaitan dan hukumnya adalah dosa besar termasuk perbuatan kekufuran. Adapun yang ke-6 dan 7 ya, namimah dan retorika batil ini tanpa bantuan syaitan ya, dosanya adalah dosa besar. Semakin besar akibatnya, semakin besar pula dosanya. Namimah adu domba yang merusak hubungan, baik itu antara dua orang, antara keluarga, ya, antar suku, antar negara, ya, dan semacamnya. Kemudian retorika yang batil untuk menyesatkan manusia itu pun juga termasuk dari jenis sihir. Ya, jadi dari 7, 5 dengan bantuan syaitan, 2 ini tidak ya, tidak dengan bantuan syaitan dan merupakan sihir secara bahasa. Sihir secara bahasa tidak kafir namun dosanya se disesuaikan dengan dampak buruk dari akibatnya. Kalau yang 5 awal tadi ini semuanya merupakan perbuatan yang bersekutu dengan syaitan. Baik, wallahu taala a'lamu bissawab ya. Kita cukupkan materi kali ini. Apabila ada ditanyakan, tafadhal.